Mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pagi hari ini anak-anak, kalian bersama Bu Yuli akan membahas bahasa Indonesia, khususnya tema 1 sub tema 2. Sebelumnya anak-anak mempersiapkan diri bukunya. Sudah siap? Iya. Mari kita mulai bersama-sama dengan berdoa singkat dibimbing oleh Bu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mari kita mulai bersama-sama anak-anak. Kalian persiapkan buku kalian, tema 1 sub tema 2 mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalian buka halaman 30 anak-anak. Iya. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Bagaimana kita mengidentifikasi ataupun menentukan ide pokok dalam suatu teks? Sebelumnya anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa ide pokok itu? Iya, ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu teks atau dalam suatu paragraf. Di dalam satu paragraf itu terdapat hanya satu ide pokok. Dan ide pokok itu berada di dalam kalimat utama. Apa kalimat utama anak-anak? Iya, kalimat utama adalah kalimat yang mana di dalamnya berisi pembahasan pokok dari permasalahan yang ada di dalam teks, atau kalimat yang di dalamnya ada ide pokoknya. Itu kalimat utama. Dari kalimat utama nanti akan dikembangkan menjadi kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Minggu kemarin kalian sudah belajar menentukan ide pokok dan sudah mengerjakan tugas dari Bu Yuli halaman 17 menentukan ide pokok, dan halaman 20 membuat paragraf dari ide pokok yang ada. Alhamdulillah sebagian dari kalian sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik, tapi sebagian dari kalian masih ada yang belum sempurna, kurang tepat dalam menentukan ide pokok. Untuk itu, mari sekarang kita belajar cara menentukan ide pokok bersama Bu Yuli. Anak-anak, di sini ada 3 cara dalam menentukan ide pokok di suatu paragraf. Yang pertama, dengan cara mengambil langsung dari kalimat utama. Nanti saya jelaskan, kita praktekkan bersama-sama ya. Yang penting anak-anak siap halaman 30. Sudah disiapkan? Iya. Yang pertama adalah mengambil langsung dari kalimat utama. Bagaimana Bu caranya? Kita coba bersama-sama. Kalian buka halaman 30. Ada bacaan di sini ya. Ayo berlatih, itu langsung kita berlatih menentukan ide pokok. Menjaga kesehatan diri dengan berlari. Kita ambil dari paragraf yang pertama. Bu Yuli baca, kalian menyimak dengan baik dan seksama atau ikut membaca di rumah ya. Saya baca paragraf yang pertama. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, padatnya kegiatan sehari-hari membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. Selain memerlukan waktu luang, terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya
dan alat-alat khusus. Hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Paragraf yang pertama, kita tentukan dulu ide pokoknya dengan cara mengambil langsung dari kalimat utama. Anak-anak, setelah membaca paragraf yang pertama, kira-kira kalimat utamanya ada di mana? Kemarin kita sudah belajar minggu lalu menentukan kalimat utama. Kalimat utama kadang ada di awal paragraf, kadang ada di akhir paragraf, kadang ada di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama itu juga menentukan dari jenis paragraf yang ada. Ya anak-anak, ya kemarin kalian sudah belajar. Kalau kalimat utamanya ada di awal paragraf, berarti itu adalah paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf, berarti itu termasuk jenis paragraf induktif. Kalau ada yang kalimat utamanya di awal dan diperkuat dengan kalimat utama yang ada di akhir, namanya paragraf campuran. Kembali lagi kita pada pembahasan yang awal, mengambil langsung dari kalimat utama. Anak-anak mungkin sudah menemukan kalimat utamanya berada di mana? Iya, di awal paragraf. Mana anak-anak? Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Saya tulis di sini ya, kucil. Atau enggak usah? Enggak cukup nanti. Olahraga. Duh, elek tulisannya. Olahraga adalah olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini anak-anak, ini kalimat utama yang ada di paragraf awal dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Kita ambil langsung dari kalimat utama, berarti ini ide pokoknya. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Langsung secara keseluruhan. Kemudian cara yang kedua untuk menentukan ide pokok adalah mengurangi sebagian kata dari kalimat utama. Mengurangi sebagian kata dari kalimat utama. Kalimat utamanya ini kan kita kurangi. Kira-kira bagaimana kita kurangi? Iya, olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Merupakan salah satu cara, atau olahraga adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Boleh. Ini merupakan salah satu cara untuk diringkas. Olahraga adalah, itu merupakan diganti adalah. Olahraga adalah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Ini masih panjang ya. Olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga sesuatu, atau olahraga adalah cara menjaga kesehatan tubuh. Atau ini adalah, merupakannya diganti adalah. Olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang terakhir, membalik atau menyimpulkan dari kalimat utama. Kalimat utamanya ini dibalik. Salah satu gimana? Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh adalah berolahraga. Atau
Ini dibalik ya, jadi dibalik kalimatnya dari belakang. Cara menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga. Boleh nak? Jadi kamu bisa membuat kalimat sendiri. Cara menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga. Nah, ini sudah satu ide pokok yang caranya membalik atau menyimpulkan dari kalimat utama. Ini membalik nggih, cara menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga. Seperti ini nak contoh-contohnya cara menentukan ide pokok. Udah bisa nggih kira-kira nggih anak-anak? Atau kita simpulkan dengan yang lebih ringkas lagi, tidak apa-apa anak-anak. Sekiranya kamu bisa membuat kesimpulan yang lebih ringkas. Menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga, boleh. Tidak ada caranya. Menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga, boleh. Okay? Kita lanjutkan anak-anak pembahasan selanjutnya. Kalian buka bukunya bahasa Indonesia, bukunya tematik kalian, pembahasan bahasa Indonesia halaman 34. 34 menentukan ide pokok teks lisan. Teks lisan. Kalau ini namanya kemarin kita menentukan ide pokok itu berdasarkan teks tulisan. Sekarang kita akan menentukan ide pokok berdasarkan teks lisan. Teks lisan adalah teks yang kita dengar dari pembicaraan seseorang atau percakapan dua orang atau lebih. Itu ya, teks lisan. Di sini kamu lihat halaman 34, kamu ambil stabilo atau kamu ambil spidol atau kamu ambil pensil untuk menggarisbawahi hal-hal yang penting ya anak-anak ya. Di sini langsung apa teks lisan itu? Di sini sudah diberitahukan teks lisan adalah teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Kamu garis bawahi di situ di paragraf awal. Kalimat yang kedua anak-anak, teks lisan merupakan itu teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Kamu garis bawahi. Itu pengertian dari teks lisan. Kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok pada teks lisan? Nah, ini caranya berbeda dengan kita menentukan ide pokok pada teks tulisan. Kalau dulu kemarin minggu kemarin kita sudah mencari ide pokok berdasarkan teks tertulis. Sekarang kita mencari berdasarkan teks lisan. Yang pertama adalah mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kalau teks tertulis kemarin kita membaca seluruh teks dengan seksama dan sungguh-sungguh. Kalau teks lisan adalah mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, kamu garis bawahi nak, mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Iya. Terus yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Jadi ketika kamu mendengarkan pembicaraan seseorang, ada hal yang penting kamu catat. Mencatat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Kamu garis bawahi di situ ada. Iya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Menentukan topik atau kalimat utama, mencari kalimat utamanya. Ya, setelah itu yang terakhir adalah baru kita menentukan ide pokok dari teks lisan. Ini caranya, coba kita akan belajar menentukan teks lisan. Anak-anak membuka bukunya, lampiran ya. Ayo berlatih, di sini ada lampirannya. Gurumu akan membacakan teks berjudul mengurangi sampah plastik yang ada di buku kalian tematik lampiran belakang sendiri anak-anak. Ada beberapa bacaan. Bisa kamu buka, kamu lihat ada beberapa lampiran di sini.
Lampiran mengurangi sampah plastik. Ya, di sini. Bu Yuli bacakan ya. Bu Yuli bacakan, kamu dengarkan dengan seksama. Kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Di sini Bu Yuli akan langsung mengambil paragraf yang kedua. Bukan paragraf yang pertama, tapi paragraf yang kedua. Di mana paragraf yang kedua ini? Tanda tanyanya paragraf apa? Tulisannya menjorok ke dalam. Saya bacakan ya. Kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Tujuannya agar tanah tetap subur dan lingkungan kita tetap sehat. Beberapa cara dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Pertama, saat berbelanja kita membawa kantong belanja dari rumah. Misalnya kantong dari kain. Kantong ini dapat kita gunakan kembali setiap belanja. Kedua, kurangi pembelian barang yang dibungkus plastik. Jika tetap harus membeli barang berbungkus plastik, belilah yang kemasan besar agar kemasan plastik tidak banyak. Ketiga, gunakan botol minum yang dapat diisi ulang. Kita kurangi membeli air minum dalam kemasan. Keempat, jangan membuang sampah plastik di sembarang tempat atau membakarnya. Asap pembakaran sampah plastik akan membahayakan kesehatan kita. Buanglah sampah plastik di tempat sampah non-organik. Sampah plastik dapat didaur ulang. Masih ada upaya-upaya yang lain yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Kewajiban kita semua untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Sekarang kita lihat paragraf yang kedua, kalimat utamanya ada di mana? Iya, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Ini kalimat utamanya. Kalau kalian mencari ide pokok dari kalimat utama dengan mengambil langsung dari kalimat utama, maka kalimat utamanya kamu tulis seluruhan. Kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Kalau kita mengambil dengan cara membalik atau menyimpulkan, bisa kita simpulkan apa? Cara mengurangi sampah plastik atau upaya mengurangi sampah plastik, itu saja bisa. Nak ya, itu cara mencari ide pokok. Kira-kira sudah paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan pembahasannya, masih seputar mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Kalian buka halaman 43. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan halaman 43. Di sini sudah ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kedua, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Kemudian yang selanjutnya, menentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, menentukan ide pokok dari teks yang didengar dengan dalam tabel. Sekarang anak-anak ada tugas ini ya. Kamu lihat, ayo berlatih halaman 43. Ini langsung kalian melihat teks yang berjudul otot-otot pada tubuh manusia yang ada di dalam lampiran belakang sendiri, seperti yang dibaca Bu Yuli tadi. Di lampiran belakang sendiri ini, otot-otot pada tubuh manusia. Nah, ini karena ini kita kondisinya pandemi, Bu Yuli tidak bisa membimbing langsung kalian, maka Bu Yuli hanya minta nanti kalian baca, nggih. Ini sebenarnya harus didengarkan saja, tidak dibaca, nggih. Tapi kemudian kamu tentukan, kamu tulis ide-ide pokok dari teks tersebut ke dalam tabel berikut. Ada berapa paragraf anak-anak? Ada 2 paragraf. Jadi kamu menentukan ide pokok dari 2 paragraf ini saja. Ini tugasnya dari Bu Yuli ya, minggu depan. Menentukan ide pokok dari 2 paragraf bacaan otot-otot pada tubuh manusia. Oke? Mungkin ini yang Bu Yuli bisa berikan untuk pagi hari ini pertemuan kita.
cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya Bu Yuli mohon maaf. Tetap semangat belajar anak-anak nggih, tetap mengumpulkan tugas dengan baik. Semoga pekerjaan kalian dalam menentukan ide pokok secara lisan bisa lebih baik dan lebih bagus dari kemarin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.